Bahkan aku melihat nanti ketika Arab Saudi akan dibom, itu akan setelah itu Indonesia. Karena yang aku lihat dalam munajat aku, sekarang ini Indonesia ini sudah disusupin. Bahkan sebenarnya Indonesia ini sudah diincar orang mereka. Kita tuh negara kaya, Mas. Kita punya emas, kita punya nikel. Semua orang yang dibilang planet baru itu menurut versi orang-orang Amerika dan orang-orang negara elit di sana itu Indonesia sebenarnya bukan planet yang Mars atau apa. Itu hanyalah bahasa kamuflase mereka untuk mengalihkan tujuan mereka. Ngomong-ngomong takut. Garis besarnya aja. Aku jadi pengen nangis loh. Takutannya apa? Ngeri. Oh iya. Seberapa mengerikan? Aku sebenarnya tuh jangan ditanya yang itu. Aku sih yang jelas, makanya kenapa aku sekarang lebih bikin lagu tentang Nusantara ya. Aku tuh sedih dan aku berusaha untuk gimana caranya Indonesia ini tetap jadi utuh. Aku melihat ada beberapa macam kejadian yang menurut aku mudah-mudahan kita selamat semua aja. Oke. Dan aku melihat ada beberapa kejadian yang mungkin menurut orang itu nggak mungkin, bullshit lah. Dan banyak mungkin orang nggak percaya, tapi aku melihat Indonesia akan dijajah. Dijajah? Wow, oke. Mungkin dengan Ratu menyampaikan apa yang akan terjadi, harapan dari aku ya, lebih banyak orang yang misalnya menonton ini, kemudian ikut berdoa supaya hal itu tidak jadi justru gitu. That's why akan lebih baik kalau Ratu juga bisa bercerita apa yang terjadi, supaya kita semua bisa sama-sama berdoa nih, supaya hal ini nggak terjadi nih. Jadi kita bisa bersyukur bahwa yang diramalkan tidak terjadi. Gimana ya? Aku takut. Karena banyak ya orang sekarang ini kan merasa kayak susah. Lapangan pekerja nggak ada, banyak orang, kriminalitas juga kan semakin meningkat ya Mas ya. Banyak orang gelap mata, banyak orang melakukan apapun, termasuk isu agama, perpecahan agama. Banyak juga kalau lihat di sini orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Banyak ada agama-agama baru yang memang di sini pada akhirnya tersesat. Dan aku melihat ada. Ini sekarang kan mungkin posisinya perang itu masih di daerah sana ya. Bahkan aku melihat nanti ketika Arab Saudi akan dibom, itu akan setelah itu Indonesia. Karena yang aku lihat dalam munajat aku, sekarang ini Indonesia ini sudah disusupin. Bahkan sebenarnya Indonesia ini sudah diincar orang mereka. Kita tuh negara kaya, Mas. Kita punya emas, kita punya tambang, kita punya nikel. Semua orang yang dibilang planet baru itu menurut versi orang-orang Amerika dan orang-orang negara elit di sana itu Indonesia sebenarnya bukan planet yang Mars atau apa. Itu hanyalah bahasa kamuflase mereka untuk mengalihkan tujuan mereka. Jadi kalau sekarang ini kita tercerai-berai dengan adanya fenomena ekonomi yang makin sulit, masyarakat kita juga gampang untuk dikasih uang karena perut lapar. Ini akan menjadi sesuatu hal yang sulit. Maka aku melihat di tahun 10 tahun ke depan, kalau memang mudah-mudahan ini nggak terjadi ya.
Indonesia itu akan hancur, bahkan didudukin oleh bangsa asing. Karena mereka incar adalah tambang emas, tambang nikel, dan di sini kita tanam apapun kita tumbuh subur. Dan mereka itu di sana nggak bisa. Bahkan ketika negara Uni Eropa hancur, mereka akan pindah ke sini. Wow. Dan sebenarnya kalau yang dibilang dalam Al-Quran, perang Ya'juj Ma'juj itu akan terjadinya di sini. Terjadinya di sini ya? Oke. Tadi Ratu sempat menyampaikan tentang yang di atas lidah itu yang berbelah, harus berhati-hati kalau berbicara. Kalau itu kan berkaitan sama kalau bicaranya buruk. Kalau bicaranya positif, mungkin nggak justru Ratu bisa membantu. Jadi yang ditakutkan sama Ratu ramalannya itu, Ratu bilang aja gitu. Ini tidak akan terjadi, Indonesia kan seperti ini, lebih kuat segala macam. Bisa juga berarti kan? Insya Allah, tapi kan aku juga bukan siapa-siapa. Kan kita nggak bisa melawan takdir kan. Yang paling sulit, makanya ketika aku mendapatkan vision seperti itu tuh kayak aku tuh belum siap gitu ngelihat gitu, karena kan aku juga tinggal di sini, ada keluarga besar aku juga, bahkan dalam waktu dekat ini kan aku melihat akan ada gelombang besar yang akan menyapu sebagian negara, bahkan ada yang beberapa daerah yang akan hilang. Dan aku melihat orang itu pada nangis kehilangan keluarga mereka. Itu sakit banget tau gak sih hati aku. Dan aku juga bisa melihat yang seperti itu sebenarnya. Mereka setiap malam-malam aku gak pernah bisa tidur. Aku tuh tersiksa. Kalau boleh bilang aku pengen kayak gini, aku gak mau. Karena aku gak bisa, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah yang bisa ya udah jangan terjadi, atau ya udah aku alihin ke tempat mana, kan aku gak bisa, Mas. Kadang-kadang kalau misalnya aku ditanya lagi tentang ramalan, aku tuh suka mikir kenapa ramalan, kenapa nggak yang lain? Karena ketika aku terkonek ke sana tuh kayak di hati aku tuh kayak ditusuk-tusuk sama Mas, melihat orang yang meninggal banyak, yang anaknya kejepit, yang ayah ibunya, kemudian anak ini jadi yatim piatu, kelaparan. Siapa coba? Apa mereka bisa survive? Sakit tau. Kadang-kadang kalau aku salah juga aku suka nangis, sudah nggak bisa ngomong. Ya aku cuman, ya Allah, mudah-mudahan ada keadilan bagi mereka orang yang miskin. Tapi pertanyaan aku, kenapa harus yang jadi korban itu orang-orang yang gak bersalah, orang-orang yang memang notabene-nya kelaparan, orang miskin? Kenapa nggak orang-orang yang menikmatin korupsi atau apa? Itu aku sering ngerasa kayak gimana sih keadilannya? Aku juga kadang-kadang suka nangis kayak gitu, tau Mas. Ini bagian dari rasa cinta juga sama negara, nggak pengen ini terjadi di Indonesia segala macam. Dan yang paling berat buat Ratu adalah Ratu yang ditunjukkan, visionnya, pandangannya, penglihatannya gitu. Yang di satu sisi Ratu mungkin bersyukur mendapatkan gift atau kemampuan ini, di sisi yang lain kayak ternyata nggak kuat ya merasa ini semua sendiri tuh nggak kuat ya. Jujur sih aku bukan, karena kan aku manusia, aku bukan Tuhan, aku bukan dewa. Jujur kalau boleh dibilang, aku nggak mau deh. Kenapa sih harus aku? Dan aku tuh nggak mau gitu sebenarnya, Mas. Tapi aku juga gimana, aku nggak bisa nolak juga, dan itu datang. Jadi kalau aku datang aku cuma minta tolong sama Allah, ya Allah jangan deh, aku nggak mau ngelihat sampai sejauh ini, aku nggak mau, aku bilang. Tapi kadang-kadang aku suka teriak, kesel sendiri di rumah, teriak-teriak. Untuk mama aku sama suami aku udah paham, ya paling meluk doang, udah ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah sholat ya, doa ya. Tapi kan aku tuh sebagai manusia biasa tuh kayak masih, terus aku selalu berpikir kenapa sih manusia diciptakan harus ada yang jahat, ada yang baik, dan kenapa yang jadi korban yang baik? Itu sih sebenarnya sampai sekarang tuh aku masih PR banget, gimana ya supaya hidup kita itu, dunia ini bisa seimbang, kemudian nggak akan terjadi fenomena-fenomena yang menakutkan yang akan jadinya menghancurkan manusia. Untuk bisa ngimbanginnya tuh gimana sih? Aku sampai ini juga
bermunajatnya kayak gitu aja sih. Artinya aku nggak mau nanti terjadi sesuatu dan aku cuma minta perlindungan sama Allah, itu aja. Oke. Ratu, seperti yang aku sampaikan, ini bebannya juga berat ya, mendapatkan kemampuan penglihatan seperti ini. Gak mudah untuk merasakan ini sendirian. Ratu tuh berbaginya ke siapa sih? Maksudnya ada guru spiritualnya kah? Ya, aku punya satu ya keluarga besar aku dari Keraton Kanoman Cirebon, dan aku ada yang nungguin makamnya kakek buyut aku. Yeah. Kemudian ada paman aku juga yang memang dia juga selalu ngarahin aku. Jadi kadang-kadang aku suka curhat, mas aku tuh kayak gini gimana? Ya udah sadar aja, sholatnya udah kamu ziarah pulang ke Cirebon deh, naik deh ke Gunung Jati deh sana ke Eyang. Aku selalu nangis ke sana mas, sama ke makam kakek aku selalu nangis. Eyang, aku tuh gak mau kayak gini, aku sampai tidur di kuburan beliau. Kalau udah aku gak kuat ini juga, aku nanti mau perjalanan sih sampai aku mau ke puncak Gunung Muria. Karena ya itu tadi, kadang-kadang aku selalu mendapatkan, udah kamu jalan deh. Jalan kemana? Ya udah kamu jalan ke Cirebon, jalan karena ke Jawa, ke ziarah wali ya. Tapi kamu harus nggak pakai apa-apa, jadi harus kaki aku. Jadi ya udah harus darah kamu ke sana. Ya percaya nggak percaya, karena kan aku tuh merasa kayak apa sih yang harus aku, kalau aku harus istilahnya ya harus aku matikah, aku harus berkorbankah supaya ini aman. Kadang-kadang yang ditunjukkan kan aku ya mas, jadi kadang-kadang aku ya udah aku aja deh, jangan sampai semuanya kalau emang misalnya ini bisa digantikan dengan aku, ya udah aku aja. Dan yang aku lihat adalah aku harus jalan kaki. Jalan kaki? Jalan ziarah, tapi aku nggak pakai sendal, jadi ya istilahnya nyeker ya. Nah, apa kaki aku aja harus jalan gitu. Nah, 9 wali kata beliau, jadi istilahnya apa ya, darah kamu itu yang akan nantinya, mudah-mudahan ya itu jawaban aku, itu yang aku lihat ya. Tapi aku antara masuk logika dan enggak gitu, tapi aku selalu setiap malam tuh ya Allah apalagi. Tapi yang ditunjukin udah 7 kali itu. Makanya aku sempat ngomong sama suami aku bilang, kalau misalnya suatu ketika nanti aku harus jalan nih, ikhlasin ya, kalau nanti aku pulang atau nggak pulang, syukur-syukur aku bisa pulang. Tapi kalau aku nggak pulang, kamu harus siap. Sampai suamiku, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya kan kita nggak bisa ngelawan takdir. Tapi kan aku juga pengen, pengen ini tuh berakhir gitu loh mas. Tapi aku masih agak bingung ya. Kenapa harus pergi ke Gunung Muria misalnya, ziarah ke makam wali dan sebagainya. Apa peran besarnya dari ritual itu sebenarnya, atau perjalanan itu? Sebenarnya aku bilang ini bukan ritual, tapi lebih ke ziarah ya. Iya, ziarah maksudnya. Ya, kan aku tadi tanya, aku tuh pengen Indonesia baik-baik saja. Bahkan karena yang aku sampaikan ini baru mungkin 10%-nya aja yang emang aku bisa sampaikan. Selebihnya aku nggak bisa ngomong. Jadi tadi lewat munajat malam aku, gimana caranya supaya ini nggak terjadi. Aku kan tanya nih, ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk bisa meredam ini? Karena jadi diri aku itu paling nggak enak gitu mas, ketika ditunjukkan itu. Dan aku selalu berpikiran, dan aku pengen jangan aku deh, yang lain aja, supaya itu aku bisa tenang gitu. Tapi dari munajat aku itu ya udah kamu ziarah ke 9 wali, ya utuh. Artinya adalah ya ziarah, minta karomahnya dia. Siapa tahu kan kalau mereka ini kan wali itu kan paling dekat dengan Allah ya, dan beliau juga kan sudah mendahulukan kita. Siapa tahu doa aku tuh bisa nyampe gitu untuk menyeimbangkan itu sih. Ya. Maaf ya kalau pertanyaan bodoh, karena aku mewakili orang-orang awam di luar sana yang belum mengerti secara lebih dalam tentang apa yang Ratu yakini, apa yang Ratu jalani gitu. Mungkin kalau dari perspektif aku yang orang awam, kalau dengan bermunajat itu bisa langsung minta sama Allah. Kenapa lewat makam para wali lagi gitu kan, bisa langsung minta, nggak perlu lewat mereka lagi kayak gitu. Tapi anyway, ketika bermunajat itu Ratu bisa melihat segala sesuatu atau ditunjukkan segala suatu fenomena yang mungkin akan terjadi, mungkin nggak akan terjadi. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Aku penasaran deh, pernah nggak ditunjukin tentang sesuatu yang buruk tentang Ratu sendiri? Ratu percaya nggak kemudian?
sering terjadi. Misalnya? Ada beberapa kasus fitnah. Dan waktu itu posisinya aku tuh lagi sholat kejadian. Padahal waktu itu aku udah bilang, kamu jangan di rumah ya. Pergi dari rumah. Dan itu beberapa kali. Dia tuh siapa? Ada. Ketika aku bermunajat. Ada yang ngarahin, kan kolbu kita yang bicara. Oke. Kamu jangan di rumah, kamu pergi. Iya. Emang apa yang terjadi? Adalah kasus yang fitnah yang membuat aku tuh ya mencemarkan harga diri, nama baik, bahkan itulah yang nggak perlu disebut. Dan itu menurut aku, karena waktu itu posisinya kan aku memang nggak punya apa-apa, nggak ada kendaraan, nggak ada uang gitu kan, sampai terjadinya fitnah. Tapi ya alhamdulillah di balik fitnah itu tuh aku merasa ada sesuatu hal yang besar. Aku dijatuhkan saat itu dan aku juga dimatikan secara rezeki dan harga diri dan sehancur-hancurnya. Tapi di situ Allah ngangkat aku pelan-pelan sampai dengan hari ini aku bisa di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan jalannya memang tidak semulus itu ternyata ya. Terjal banget naik turunnya segala macam. Wow. Menurut Ratu, tadi aku udah ngomong tentang sampai 10 tahun ke depan. Tahun 2025 ini, hari ini adalah hari yang sangat berat di periode tahun 2025 ini untuk bangsa Indonesia ya. Mulai dari yang terjadi di Jakarta dan berbagai tempat lainnya, sampai beberapa hari terakhir Bali yang nggak pernah banjir aja jadi banjir gitu. Aku ngeliat di TikToknya Ratu ada beberapa prediksi yang akan terjadi di periode tahun ini ya. Apa yang akan terjadi? Banjir, bahkan aku melihat gelombang tinggi. Banjir, ada gelombang tinggi. Terjadi di mana secara spesifik? Bali, Lampung, Pacitan, Jawa Timur, Lombok, bahkan daerah yang hilang itu ada di Papua, itu sekitaran tambang emas. Kemudian di Bandung, yang pabrik kapur, itu akan musnah, Sukabumi. Dan juga kalau sampai Jogja nanti akan terjadi tsunami tinggi, maka itu yang aku takutkan. Maka akan terjadi huru-hara yang sangat mengerikan, termasuk itu pertanda akan menjadi suatu kehancuran dan perpecahan untuk umat, baik secara agama, dan akan terjadi kekacauan besar. Bahkan itu tadi yang aku lihat, akan ada yang namanya penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Wow, berat banget yang dilihat. Dan secara spesifik daerah masing-masing daerah itu dikasih visionnya gitu. Wow, kuat banget ya. Wah, kalau jadi kamu sih nggak bisa ya, nggak kuat ya. Nah karena maksudnya kayak kita dikasih lihat dengan situasi itu, mungkin awalnya kayak percaya nggak percaya kan, pasti di awal-awal dulu. Bener nggak sih ini? Sampai benar-benar terjadi. Wah ini kan pernah aku lihat di beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu, segala macam, dan benar-benar terjadi itu kayak aku kebayang sih kenapa kamu, aku bisa mengerti kenapa kamu sampai bisa sesedih ini. Kamu jadi punya tanggung jawab moral. Harusnya kamu bisa kasih tahu ini supaya mereka tuh bersiap-siap memperbaiki dirinya. Kalau sampai terjadi sesuatu ya seenggaknya udah siap untuk kalau dipanggil sama yang Maha Kuasa. Ya nggak sih? Kayak tadi bisa dibilang Sukabumi, Pacitan dan segala macam. Mudah-mudahan orang-orang di sana atau sampai Jogja tadi, sebelum ini benar-benar terjadi, lakukanlah banyak hal yang baik gitu. Jadi seenggaknya bekalnya cukup gitu kan? Sebenarnya itu sih Mas. Banyak manusia tuh sekarang ada peran dari Ratu yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Kalau memang takdir ini tidak bisa diubah, seenggaknya amal baik lo diperbanyak nih, untuk bekal lebih besar lagi gitu kan? Iya, aku selalu bilang itu. Makanya setiap live juga aku kan selalu ngimbangin kalau aku selesai live itu aku selalu pengajian ya. Artinya itu sebagai keseimbangan alam semesta sih, mengajak orang itu untuk ayolah kita mengenal Tuhan kita. Kan kadang kalau kita lihat di live TikTok itu kan banyak orang semakin malam semakin ramai sampai pagi ya. Dan aku sengaja memang, dan sebenarnya bukan sengaja, ketika aku bermunajat, kolbu aku bilang, "Dak, coba deh kamu live-nya ngaji untuk keseimbangan supaya orang tuh banyak yang ingat, terutama orang-orang yang lagi live malam itu, luangkan waktu sedikit untuk mengenal Tuhannya, keseimbangan alam, jangan hanya duniawi saja yang mereka kejar." Makanya aku live itu kan sampai nanti siang, baru abis itu aku selesai ngaji live tarot.
Eh, Ratu tadi menjelaskan semua yang akan terjadi ini kan berat banget ya. Tadi di awal cerita Ratu juga menceritakan tentang ketika memprediksi ini atau ramalan-ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang beberapa kali, bahkan instansi dari pemerintah itu sempat berkunjung ke akunnya, ke sosmed segala macam, mungkin sampai DM atau menghubungi via nomor personal segala macam. Ya. Seberapa intens waktu itu? Situasi seperti apa? Menakutkan nggak? Deg-degan sih Mas, antara deg-degan takut karena kan aku juga kan ya gimana ya, kita mendapatkan vision itu juga bukan kemauan aku. Kemudian aku nggak mau sampai ini juga urgent ya, artinya menyangkut banyak orang. Artinya kalau aku nggak sampein, nggak ada preparation dong buat mereka gitu. Jadi antara pro dan takut, apalagi aku ada keluarga juga, keluarga besar gitu kan, keselamatan itu yang lebih penting kan. Tapi aku nggak menyampaikan juga, gimana gitu, bertolak belakang. Tapi ya udahlah, aku selalu apa, yaitu aku bermunajat sama Allah, ya Allah lindungin aku, lindungi keluarga aku, karena apapun yang aku lakukan, aku juga nggak punya tendensi apa-apa, hanya sekedar menyampaikan. Toh juga tujuan aku di sini untuk mereka supaya berpreparation gitu, artinya baik masyarakat Indonesia maupun pemerintahan itu sendiri ada jeda untuk, oh ini mau terjadi ini, ya udah kita harus persiapannya seperti ini, gitu sih sebenarnya. Ancaman pernah datang? Itu pernah waktu ngebongkar satu kasus yang lain ya, ramalan, tapi ya itu sempat diteror malam-malam gitu kan, sempat ada telepon bunyi nggak ada suara, sempat ada yang pokoknya macam-macam deh. Wow. Sampai nomor WhatsApp aku, nomor WhatsApp kerja itu hilang, nggak bisa kita akses selama 1 tahun. Oh, seperti dihapus atau diblokir gitu mungkin ya dari pusat servernya mungkin ya? Ya ada yang ngehack. Dan dikiranya mungkin kita buzzer untuk apa sih yang nyebarin hoax gitu, padahal kan kita itu buat pengobatan ya Mas. Tapi aku sih mikirnya ya udah sok aja dihack, orang itu kita nggak pernah nge-share, nggak pernah juga kita ngebuzzerin gitu. Artinya apa yang aku omongin ya spontanitas dan itu yang aku lihat gitu, dan faktanya emang itu bener terjadi gitu. Jadi aku nggak pernah takut, aku cuma takutnya sama Allah aja sih. Nggak pernah takut ya? Disampaikan adalah sebuah kebenaran, bukan sesuatu yang buruk, maka itu menjadi modal kekuatan dari Ratu untuk menyampaikan segala sesuatu yang Ratu lihat dan Ratu rasakan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, satu hal yang mungkin beberapa waktu yang lalu pernah melihat Ratu di berbagai pentas, beberapa medium. Karena ternyata sebenarnya Ratu juga punya kemampuan atau skills yang banyak banget. Dia satu orang yang sangat multi talenta ya. Mulai sebagai penyanyi, dulu pernah dikontrak sama Naga Suara ya. Sebagai DJ juga, main di beberapa film dan sinetron. Hari ini punya kemampuan juga sebagai tarot reader, kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sampai dengan beberapa waktu yang terakhir, sampai ada beberapa orang yang datang ke Ratu untuk minta dibantu untuk pengobatan. Naik jabatan. Naik jabatan. Anggota DPRD juga banyak. Oh ya? Wow. Terus kalau misalnya mereka datang nih, gimana cara Ratu membantu mereka? Dengan segala hajat yang mereka inginkan atau penyakit yang mereka rasakan gitu. Ya, mintanya sama Allah, Mas. Kan aku doa dulu. Jadi nanti aku doa, bermunajat setiap malam, kemudian nih hajatnya aku doain dulu orang itu, kita al-fatihahin, baru ya Allah dia seperti ini. Mohon dibukakan jalannya, dibantu segala hajatnya, dipermudah. Udah, paling nanti aku selalu bilang, nanti kalau kamu berhasil jangan lupa sedekah, sholatnya dilanjutin, zikirnya, sedekah, anak fakir miskin, masjid, itu aja sih kalau aku.